Saya akan memberikan satu contoh yang simpel dulu. Jadi di sini memang banyak apa ya, konsep ya, banyak implementasi dari konsep itu. Contohnya tadi si Yasa bilang ada kelas apa terus diturunkan apa, itu bisa. Ada juga yang seperti itu bisa. Cuman saya itu contoh dua lah ya. Ini contoh yang pertama dulu. Misalkan saya punya kelas. Nah, ini. Saya punya kelas, saya namai bangun datar. Nah, bangun datar ya kelasnya ya. Nah, sini. Nah, seperti ini. Di dalam kelas bangun datar ini, nah, polimorfisme itu mengacu ke metode atau fungsi. Nah, misalkan di sini saya punya satu fungsi di dalam bangun datar untuk menghitung luas gitu ya. Ini contoh aja sih. Misalkan public static void hitung luas ini ya. Kurawal buka tutup. Nah, ini. Nah, misalkan luas persegi apa, teman-teman? Sisi kali sisi. Kira-kira variabelnya butuh apa berarti? Sisi ya. Sisi berarti tipenya apa? Integer sisi. Gini ya. Lalu di sini integer luas sama dengan sisi kali Nah, ini keyboard saya kenapa sih? Nah, terus pakai print aja lah ya. Ini contoh. Luas adalah plus luas. Nah, ini ya. Nah, terus seperti ini. Apakah perhitungan bangun datar itu hanya sisi saja? Sisi tadi untuk bidang apa? Persegi. Nah, sekarang bangun datar itu apakah persegi tok? Enggak. Yang lain apa? Persegi panjang. Kalau luas persegi panjang apa? Hah? Panjang kali lebar gitu ya. Panjang kali lebar. Berarti datanya kira-kira apa? Panjang kali lebar gitu ya. Nah, ini yang penting. Intinya di sini saya mau nama fungsinya itu sama. Hitung luas. Nah, berarti public static void kalau kemarin aturannya kalau namanya sama error gak? Sama error ya. Oke. Nah, ini error gak? Error gak ini? Enggak. Kenapa enggak? Padahal namanya sama persis. Nah, inilah yang disebut dengan polimorfisme. Ini yang simpel dulu. Lah namanya sama kok Pak. Iya. Tapi yang membedakan adalah parameter variabel. Di sini ada satu, di sini kosong. Yang membedakan bisa jumlah dan tipenya. Ini misalkan kalau integer panjang gini ya. Kenapa error? Nah, ini error. Jadi ini nggak ada bedanya sama sekali loh Pak, itu kan panjang, yang atas kan sisi. Iya, tapi tipenya kan sama. Kalau nggak dikasih parameter nggak error. Yang atas kan ada parameternya, yang bawah kan nggak. Nah, berarti bisa juga integer panjang, integer lebar. Kalau ini nggak error. Yang atas jumlahnya 1, yang bawah jumlahnya 2.
Kalau kayak gini error karena tipenya sudah sama, tipenya ya, tipe datanya sudah sama, jumlahnya pun satu sama gitu. Kalau yang ini saya jadikan double, nggak error karena yang atas integer, yang bawah double. Sampai sini bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Berarti integer panjang, koma, integer lebar. Nah, berarti ini saya copy aja lah ya. Saya copy. Integer berarti panjang kali lebar. Oke, jadi nanti kalian Pak, jadi metode ini, hitung luas ini bisa di polimorfisme berapa kali? Ya sesuai kebutuhan kalian gitu. Mau 5, mau 10, mau 200, mau berapa? Silakan. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Ini saya kasih contoh 2 saja. Nah, gimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya biasa saja. Buat saja kelas, misalkan apa? Bangun datar Q. Saya kasih belakangnya Q gitu ya. Nah, berarti untuk membuat objek pakai apa? PSVM. Misalkan mau bikin objek segitiga, gimana? Sintaksnya gimana? Ayo, belajar enggak teman-teman? Bangun datar spasi nama objeknya ya, bangun datar atau persegiku sama dengan apa? New bangun datar ya, seperti ini. Berarti persegiku saya mau manggil luas. Apa tadi? Saya ngasih nama apa sih tadi? Hitung luas. Hitung luas. Nah, di sini ada 2 opsi. Mau yang atas atau yang bawah gitu. Karena ini yang apa namanya? Saya persegi, berarti saya panggil yang atas. Berarti saya kasih misalkan 5. Nah, kayak gini. Jadi dia otomatis ya, oh itu kamu manggilnya itu polimorfisme yang itu, yang atas, yang sisi gitu. Nah, misalkan kalau mau bikin lagi yang persegi panjang ya, berarti bangun datar persegi panjangku sama dengan new bangun datar persegi panjangku titik hitung luas. Saya mau saya panggil yang gimana ya, lihat ya. Misalkan 3, nah jadinya panjang ya itu ya. Panjang kali lebarnya 8. Nah, tuh. Itu saya nggak ngetik sendiri ya, ada tulisannya panjang. Itu cuman buat hint, buat apa namanya, suggestion. Hintnya, oh kamu ngisinya 2, berarti otomatis kepanggil yang persegi panjang tadi ya, ada panjang sama lebarnya. Nah ini kalau dijalankan run, metodenya sama, tapi nanti yang dijalankan sesuai dengan ini tadi. Nah, kalau yang atas berarti sisi ya, 5 kali 5 25, luas adalah 3 kali 8 24. Oke, itu sih polimorfisme yang pertama. Yang kedua nanti dulu, karena itu ada yang merupakan gabungan dari konsep. Yang berikutnya ada yang namanya inheritance. Inheritance kira-kira maknanya apa? Kalau kalian apa namanya, mendengar kata inheritance,
Itu yang terbesit di benak kalian apa? Pewarisan. Pewarisan apa? Pewarisan harta kekayaan. Nah, itu ya. Dari orang tua, dari keluarga gitu. Gitu. Apa yang diwariskan, Mas? Pewarisan apa? Gen. Orang DNA sisan, Mas. Apa pewarisan apa, teman-teman? Pewarisan kelas, ojo teknis dhisik, jangan teknis dulu. Apa yang diwariskan? Sifat. Pewarisan sifat. Contohnya apa? Contohnya ya kalian sendiri dengan orang tua. Kalian menuruni sifat atau apa ya? Mungkin nggak hanya sifat tapi juga kemiripan gitu ya, kemiripan dengan orang tuanya. Misalkan orang tuanya berkulit sawo mateng, nah berarti kalian kurang lebih ya sawo mateng misalkan apa bentuk rambutnya lurus, rambutnya ikal. Nah, itu diwariskan gitu ya. Bisa dipahami pewarisan sifat. Jadi kalau ditanya apa yang diwariskan? Harta kekayaan. Harta kekayaan orang tua, Pak. Nanti kalian kuliah gitu dosennya ambruk nanti ya. Oke, sekali lagi ini mengacu pada konsep apa namanya? Kehidupan kita sehari-hari ya, berarti ya ada yang di ini maksudnya diturunkan sifatnya itu pewarisan itu. Nah ini sekarang teknisnya, nah ini teknisnya bisa disimak gambar yang di sini inheritance in Java, nah gitu. Bener yang dikatakan si Fatah tadi ya, yang diturunkan kelas, bener kelas. Berarti ada kelas yang berfungsi sebagai kelas orang tua. Nah, yang disebut sebagai parent kelas orang tua. Ada juga yang karena dia menuruni sifat orang tuanya atau induknya, berarti apa namanya? Dia disebut kelas anak atau child class. Nah, gitu ya. Contohnya apa kira-kira? Yuk, silakan. Ada yang mau menyumbang ide? Apa, Mas? Apa? Otomotif. Nanti dulu. Yang gampang dulu. Yang gampang, yang sederhana dulu apa kira-kira? Yang lain? Apa misalkan? Mungkin kendaraan ya. Coba kendaraan ya. Oke, kendaraan. Ini contohnya apa sih? Sebentar, saya cari contoh dulu yang sekiranya mudah. Oke, ini ada nah, ini yang paling gampang ya, paling enak ya. Mengenai game. Nah, ini. Saya punya kelas enemy. Ini bagannya dulu. Enemy berarti apa? Musuh. Kroco-kroco. Kroco-kroco ini itu punya nama, punya HP apa? Handphone. Apa? Handphone, bukan handphone, bukan ya. Attack point apa? Damage-nya, serangannya. Lalu dia punya fungsi
apa ini? Attack. Bagaimana dia menyerang. Kan gitu. Ini perhatikan dulu. Perhatikan baik-baik dulu. Di sini dari kelas parent ini saya bisa membuat beberapa musuh dari kelas zombie. Zombie itu kan punya, zombie nanti akan punya ini name ya toh, health point, attack point, bla bla bla. Nah terus apa, si zombie sendiri ini merupakan kelas child. Ini merupakan kelas child. Anaknya sendiri itu juga memiliki sifatnya dia sendiri. Contohnya kalian tadi ya, kalian oke, mirip dengan orang tua kalian. Tapi kalian juga punya sifat kalian sendiri. Pak Haji mirip dengan orang tuanya. Tapi Pak Haji juga punya sifat yang dimiliki sebagai individu sendiri. Kan gitu. Itu ya. Bisa dipahami? Bisa ya. Oke. Terus pocongan. Nah, pocong itu juga memiliki sifatnya sendiri. Nah, atau apa ya? Sifat atau ciri khasnya sendiri. Dia ngapain? Lompat gitu ya. Lompat-lompat gitu ya. Kalau si zombie tadi cuma jalan tok gitu ya. Atau mungkin lari gitu ya. Terus burung dia bisa terbang, bisa ini yang pasti dimiliki ketiganya ini, dia bisa attack gitu. Pokoknya dia bisa nyerang gitu. Nah oke, dari sini kita implement aja ya. Coba ya. Public class enemy. Ini saya buat package baru saja lah. Package inheritance ku. Java class tadi apa? Enemy. Nah, tadi misalkan punya string nama integer health point. Punya apa lagi tadi? Integer attack ya, attack point ya. Lalu dia punya satu fungsi public static void attack. Nah, nanti di dalam sini mungkin diganti saja ya, diisi saja ya, diisi saja dengan tulisan aja gitu ya, cetak ke layar gitu ya, enemy attacking gitu ya, enemy attacking target. Nah, oke, ini kurang lebih seperti inilah kelas parentnya ya. Lalu saya membuat satu kelas lagi. Tadi kok nggak keren ya, zombie, pocong itu. Ya zombie aja lah, nggak apa-apa. Kelas zombie. Nah seperti ini. Nah kelas zombie ini adalah kelas childnya. Saya ingin kelas zombie ini menginherit atau menurunkan sifat dari dari enemy. Berarti menggunakan keyword apa di samping kelasnya ini? Extends enemy. Nah kayak gini. Lalu katanya tadi si zombie ini itu punya ciri khasnya sendiri, yaitu walk ya. Berarti public static void walk. Jadi si zombie itu cuman bisa jalan gitu ya. Pokoknya ya dia bisa jalan gitulah. Berarti kasih print aja lah ya. Zombie jalan pelan-pelan. Nah,
Sekarang saya mau buat objek dari si zombie ini. Saya mau buat objek dari si zombie ini. Lah nanti kalian kalau misalkan saya mau bikin musuh lagi Pak, misalkan tadi apa, pocongan gitu ya, berarti public class pocong, extend enemy juga gitu. Berarti ini bisa di extend berapa kali teman-teman? Extendnya bisa berapa kali? Ya sesuai dengan kebutuhan, terserah gitu. Kalian mau bikin extend berapa kali pun ya sesuai dengan kebutuhan kalian gitu. Ini saya contohkan satu dulu. Nah setelah membuat kelas ini, saya mau bikin objek dari si zombie. Berarti klik kanan, new, Java class, zombie-ku. Nah langsung saja ya, PSVM. Nah saya mau bikin zombie 1 gitu lah ya, atau musuh 1 gitu. Berarti zombie my zombie janganlah, zombie 1 gitu aja ya. Zombie 1 sama dengan new zombie. Nah zombie 1 titik, dia memiliki semuanya yang ada di kelas orang tuanya. Dia punya name. Name-nya ini kan nggak ada ya Pak di dalam kelas zombie. Memang tidak ada. Memang tidak ada. Dia ada di kelas enemy. Lah kok bisa ngambil ya? Bisa. Karena dia mengextend. Si zombinya tadi sudah mengextend. Zombie 1 name sama dengan apa misalkan zombie 1. Nah, dia memiliki semuanya, tinggal dipanggil saja. Dia punya apa tadi? Health point. Misalkan 1000. Zombie 1 titik attack point 50 misalkan. Terus zombie 1 dia juga punya metode attack tadi ya, attack. Apa tadi metodenya? Attack ya. Nah, ini semuanya ada di kelas parentnya. Ini dapat dari kelas parent. Nah, ini dari kelas dia sendiri. Apa yaitu? Zombinya bisa walk tadi ya. Nah, ini zombinya bisa jalan. Kalau dijalankan, oh nggak dicetak ya. Nanti kalian di sini bisa cetak sendiri ya. Nah, enemy attacking target itu dari kelas parentnya. Terus zombie walk-nya ini dari kelasnya dia sendiri gitu ya. Nah nanti tinggal di print aja. Silahkan bisa di print. Nah, itu dari konsep inheritance. Nah sekarang contohnya ya. Ini tadi kan enemy. Enemy tadi ada ini. Sekalian kalian buat hero-nya. Kalian kan pasti suka main game kan. Nah, kalian buat jangan enemy, tapi bikin hero-nya. Hero itu atributnya apa aja, itu terserah kalian. Terus dia bisa ngapain aja. Hero secara umum. Nah, terus kalian bisa bikin hero mungkin yang jadi tokoh kalian ya. Jadi tokoh favorit game kalian siapa? Minimal 2 ya, atau 2 atau 3 silakan lah. Lalu dibuat objeknya. Nah seperti ini. Jadi dari ini nanti bisa dibuat objeknya. Ada pertanyaan dulu sampai sini?
Dicoba dulu ya, berarti ya. Oke. Kalau mau dipindah-pindah enggak apa-apa. Ini mau difoto dulu boleh. Dia di sini cuman kelas biasa. Lalu di sini ada extendnya. Lalu di sini cuman bikin kayak gini. Ya. Silakan kalau mau dipindah-pindah screen silakan. Oke, nah ini saya record lagi. Kembali ke kelas yang saya buat tadi ya. Saya punya enemy, bla bla bla, name apa tuh ya. Terus punya metode yang namanya attack. Nah, attack di sini kasusnya diperhatikan dulu, itu masih global. Nah, kita kalau film zombie lah ya, itu zombie nyerangnya gimana? Nyakar-nyakar gitu ya. Nyokot gitu ya. Kayak tren tubusan gitu. Ngeri juga ya. Oke, jadi attack-nya itu kalau di sini nggak spesifik ya, enemy attacking ya. Nah, kalau mengacu ke konsep yang tadi sebelumnya, polimorfisme, metode attack ini itu kita bisa tulis ulang. Ya, bisa kita berubah bentuk lagi. Nah, gitu. Nah, berarti di kelas zombie ini langsung aja copy kasar ya. Copy kasar aja. Kayaknya sih bisa. Ini yang mungkin disebutkan tadi. Ada, nah ini. Sebentar. When usage attack ya. Attack-nya dia langsung mengacu ke sini. Harusnya di sini dia mengacunya ke sini ya. Sebentar, ini saya coba dulu ya. Zombie is attacking, zombie menyerang dengan gigit dan menyakar. Nah, ini ya. Berarti kalau di objeknya ini, attack ini, dia tidak lagi mengacu ke parentnya, tapi mengacu ke kelas si zombie ini. Coba saya run ulang. Klik kanan, run. Nah, gini ya. Jadi dia seperti ditulis ulang gitu ya. Harusnya di attack ini harusnya ada tulisan add override gitu sih. Tapi nggak usah lah, ini nanti aja yang ini. Jadi biarkan saja attack-nya ini dari kelas parent. Ya, it's okay, nggak apa-apa lah. Tapi buat informasi aja ya teman-teman ya. Harusnya namanya sama sih. Namanya sama itu dia ada tulisannya add override gitu ya. Tapi itu nanti next materi aja lah. Jangan. Dah. Jadi untuk materi hari ini dari kelas parentnya ya, dari kelas parentnya ya ini ya. Untuk attack ini dari kelas parentnya saja. Oke, bisa dipahami atau dilanjutkan sebentar. Kalau ada pertanyaan.